saya berjumpa dengan Ibu Jenny dan saya berharap Ibu Jenny sehat-sehat terus. Ini Bu, saya ingin membahas tentang simulasi lembar observasi dan juga jurnal biologistik dari simulasi praktek yang sudah saya lakukan, yaitu simulasi ke-78 tentang pencemaran lingkungan, ya, pelajaran IPA SD. Jadi seperti biasa Ibu, saya ingin bertanya tentang, ya mulai dari jurnal dulu, tentang kelemahan dan kelebihan yang menurut Ibu sudah lihat dari saya setelah saya melakukan praktek tentang pencemaran lingkungan. Oke, bismillah. Pertama dulu ya, kekuatannya. Nah, yang saya lihat di proses pembelajaran yang Ibu Indah laksanakan itu kekuatannya sekarang baik, udah bagus gitu, baiknya terus ditingkatkan. Kelebihannya itu sudah ada penggunaan media pembelajaran berupa audiovisual ya. Dan saya rasa itu sangat membantu siswa, mereka tidak hanya mendengar tapi melihat langsung gitu. Lewat apa tadi materinya? Video tentang pencemaran lingkungan. Jadi itu sangat membantu mereka memahami materi. Ya, membantu saya juga menjelaskan sih. Iya. Kemudian yang kedua kelemahannya, sebetulnya ini sih di akhir itu baiknya siswa diberi tugas atau pekerjaan rumah di akhir pembelajaran. Misalnya mungkin beberapa soal, gunanya supaya mereka bisa berlatih gitu di rumah, sehingga mata pelajaran itu tidak hanya diingat saat itu, tapi juga mereka bisa sampai membawanya ke rumah, belajar bisa terus bertahan di pengetahuan siswa. Iya, betul Bu. Memang saya hanya ngasih soal langsung di tempat dan jawab di tempat. Itu juga bagus. Baiknya juga ada latihan untuk pekerjaan di rumah. Oke, baik Ibu. Kembali ke pertanyaan selanjutnya itu, Ibu, ini sudah berulang kali ya saya tanya, tapi mungkin ada cerita lain atau pengalaman Ibu lagi selain dari yang sudah Ibu utarakan di praktek-praktek sebelumnya. Oke, kalau saya sendiri, tadi saya melihat kelemahannya itu di pemberian tugas. Nah, kalau saya sendiri di matematika ya, saya selalu memberikan tugas kepada siswa. Selain dari saya memberikan kuis di kelas, saya juga kasih tugas pekerjaan rumah. Tujuannya apa? Ya itu tadi, supaya itu dia bisa mengulang lagi. Nah, semakin banyak berlatih, maka kemajuannya juga akan semakin baik. Oke, berarti lebih kepada saran juga ya. Supaya anak-anak lebih mengingat kembali materi yang dan bertahan. Oke Ibu. Nah, di pertanyaan mahasiswa, ya sama sih Ibu, seperti yang kemarin mungkin pertanyaannya tidak banyak sekali ya Bu. Pengen sejauh ini bagaimana penglihatan Ibu tentang praktek saya? Terus kedua, bagaimana cara supaya kita bisa melatih anak-anak itu walaupun berbeda dengan jurusan kita, ya? Karena terkadang anak-anak memandang kita guru bahasa Inggris loh, tapi kok tiba-tiba mengajar IPA. Jadi kan kadang kita di situ agak ragu untuk bisa mengajarkan mereka. Jadi bagaimana saran lah dari Ibu atau motivasi dari Ibu menanggapi hal-hal tersebut yang akan terjadi di kemudian hari kembali? Karena di kemudian hari saya juga akan mengajarkan IPS lagi. Jadi adakah saran dari Ibu untuk bisa mengajarkan semaksimal mungkin walaupun berbeda jurusan dengan saya? Oke, ya benar gitu ya. Bukan hanya Ibu Indah saja, saya juga pribadi benar. Artinya kita diberikan mengajari sesuatu hal yang memang itu bukan fokus bidang kita. Kayak misalnya saya ketika kemudian tiba-tiba saya mengajari bahasa Inggris, kan beda lagi itu ceritanya. Tapi itu wajar terjadi, kita memang mengalami kesulitan sebagai guru, tapi kembali lagi bahwa semua orang itu bisa belajar. Jadi bagusnya persiapan betul-betul sih ya, ada bidang yang belum kita pahami itu, persiapan, kemudian bagaimana meyakinkan siswa. Dia kan taunya background kita beda. Kalau ini tiba-tiba diajar. Jadi menurut saya ya kita harus pandai menyesuaikan dengan mereka. Kemudian penguasaan materi kita itu harus bagus, sehingga mereka percaya bahwa ibu ini punya kelebihan yang lain ya.
bisa mengajarkan yang sehingga lain. dia tidak membedakan ibu yang jurusannya bahasa Inggris kemudian kok beda ketika mengajarkan mata artinya pelajaran sama. lain. Itu lagi kembali ke penguasaan materi, penguasaan materi itu. Iya, memang itu sih penguasaan materi itu yang jelas-jelas menjadi nomor satu ketika kita mengajarkan pelajaran yang lain. Satu lagi sih, pendekatan kepada anak-anak. Walaupun kita pandai mengajari mereka, tapi kalau kita tidak pandai mengambil hati mereka, belum tentu mereka mau belajar. Iya, belum tentu tertarik kan. Mereka mungkin mau belajar tapi terpaksa. Itu juga tidak baik sih. Tapi ketika mereka sudah tertarik dengan cara kita mengajar juga, otomatis mereka langsung tertarik dengan apapun topik yang akan kita berikan di kemudian hari. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Dan ini saya sudah lihat juga sudah ada catatan. Dan terima kasih untuk catatannya. Mungkin nanti transkripnya saya yang tulis sendiri. Dan terima kasih juga sudah tanda tangan. Dan saya berharap untuk kedepannya Ibu tidak jenuh untuk memberikan saya masukan-masukan terkait dengan